Kalau pagar kehidupan udah membicarakan tentang hukum tarik-menarik, law of attraction atau the secret, ini udah paling menarik nih. Ya udah, sekarang gimana kalau kita semangatkan diri dengan sebuah ilmu emas yang ada kaitannya dengan hukum tarik-menarik? Kita bahas yuk. Semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Betul banget, udah bukan rahasia lagi ya, entah kenapa kalau saya ngebahas tentang hukum tarik-menarik, law of attraction atau the secret gitu, kita sudah mencapai sebuah titik di mana seru banget dan pastinya entah kenapa apa yang saya katakan itu pas dan bisa dibuktikan sendiri sama kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan. Termasuk di hari ini nih, saya ingin membahas sebuah topik yang sebenarnya sudah pernah saya bahas di live streaming terakhir. Nah, sebentar. Kalau kamu belum nonton live streaming saya tentang hukum tarik-menarik yang ada kaitannya dengan vibrasi, nggak apa-apa. Linknya bisa kamu lihat di bawah. Di deskripsi video ini ada linknya, bisa kamu klik tuh, bisa kamu sentuh. Tapi tenang aja, tonton videonya nanti setelah kita bahas materi emas di hari ini. Mas, hari ini kita akan bahas apa, Mas? Apakah hal yang seru dan bisa dibuktikan? Oh jelas. Ini dia. Kamu harus tahu ini. Dengerin. Pernah atau tidak, seumur hidup kamu menjadi orang, entah kenapa itu selalu bisa memikirkan sesuatu dan jadi kenyataan gitu loh. Iya bener, entah kenapa sesuatu hal yang kita pikirin itu jadi kenyataan. Termasuk, maaf ya, kalau kita mikirin yang jelek-jelek, pernah kali ya seumur-umur, apa yang kita pikirin jelek jadi kenyataan. Nah coba deh, tuliskan di bagian komentar, ceritain, pengalaman ada nggak seumur hidup yang kamu bayangkan terus jadi kenyataan. Nah tulis tuh di komentar, pengalamannya seperti apa sih? Nanti saya berikan hati, supaya kamu menginspirasi. Nah sekarang pertanyaannya, Mas, kenapa ya kok bisa dengan sesuatu hal yang saya pikirkan itu menjadi kenyataan? Apakah itu ada sebuah hal yang namanya kebetulan? Jawabannya, maaf. Dalam hidup ini, di dunia, rahasianya adalah tidak ada satu hal pun yang kebetulan. Saya ulangi. Dalam hidup kita di dunia ini, rahasianya adalah tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan. Setuju nggak? Misalnya gini, Mas, aku kemarin ketemu sama perempuan, Mas. Perempuan itu adalah sesuai dengan apa yang aku mau, Mas. Seperti yang pernah aku bayangkan dalam hidup aku. Itu adalah kebetulan, Mas. Jawaban saya, pret. Benar, pret. Udah kangen kan sama pretnya saya? Ketahuan. Kenapa saya bilang pret? Karena tidak ada loh satu hal pun yang kebetulan dalam hidup kamu. Termasuk, kamu menemukan pagar kehidupan dulu gimana? Ingat-ingat lagi deh. Rasanya itu kebetulan atau udah direncanakan sama Tuhan? Kalau diri kamu menganggap itu kebetulan, aneh ya, kok setiap kebetulan kamu kayaknya pas banget gitu dengan hidup kamu. Mungkin gak sih kebetulannya kamu menemukan saya bisa sampai ke video ini cocoknya, pasnya, atau relate-nya sama hidup kamu? Kayaknya gak mungkin ya kalau itu kebetulan. Setuju? Nah, ini dia jawabannya. Kalau bukan kebetulan, Mas, berarti itu semua adalah sebuah hal yang terjadi sebagaimana mestinya. Betul. Pertanyaannya, kok bisa, Mas? Kenapa itu bisa terjadi dengan sebagaimana mestinya? Ada rumusnya nggak, Mas, supaya saya bisa menarik sesuatu dalam hidup saya? Ada. Jawabannya adalah vibrasi. Teman-teman, coba deh, sekarang kamu inget-inget, kapan terakhir kali kamu pernah nangis karena ucapan orang lain yang nyakitin? Ayo, inget. Kapan terakhir kali ketemu orang, dia cuma ngomong sih, nggak mukul, nggak ngelempar barang, tapi entah kenapa perkataan dia kok saking nyakitinnya gitu ya, sampai kita kalau dengerin tuh nangis gitu loh. Bahkan sekedar mengingat-ingatnya lagi sekarang, walaupun udah lama tuh kejadian, kalau diingat-ingat sedih banget, Mas. Ingat apa yang dia katakan. Nah, kamu tahu nggak? Secara tidak sadar, ketika kita nangis dengan ucapan orang lain, kita kena vibrasi.
itulah kekuatan kata-kata. Kata-kata bisa membuatmu menangis. Kata-kata bisa membuatmu tertawa. Kata-kata bisa membuatmu bahagia. Kata-kata bisa membuatmu damai. Kata-kata bisa membuatmu menganggukkan kepala sedikit-sedikit seperti sekarang ini. Dengerin kata-kata saya. Nah, itulah yang namanya kekuatan vibrasi dari sebuah kalimat atau kata-kata. Jelas sampai sini? Nah, Itulah kenapa dengan seizin Tuhan, kok bisa ya Mas, apa yang saya pikirkan dan katakan masuk ke dalam hidup saya sebagaimana yang saya katakan Mas. Kok bisa? Karena apa yang kita katakan, dengerin, ada vibrasinya. Dan setiap vibrasi yang keluar dari dalam diri kita akan ditangkap semesta raya. Dan semesta raya sudah diberikan hukum oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang kita pancarkan kepada semesta raya akan kembali lagi kepada siapa? Kepada kita sendiri. Kepada kita sendiri. Itulah kenapa sih kok ada yang namanya hukum sebab akibat. Kok ada yang namanya hukum karma. Hukum sebab akibat atau hukum karma bagi sebagian orang adalah sebuah hukum sebenarnya sepele. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, itu akan kembali lagi kepada dirimu. Tapi tidak semua orang menyadarinya. Mau saya kasih contoh? Oke, saya kasih contoh biar kamu jelas. Waktu kemarin saya live streaming, itu seru banget deh. Sekali lagi saya kasih tahu, kalau kamu pengen nonton live streaming serunya, gampang. Di deskripsi ada linknya, bisa kamu sentuh atau kamu klik, kamu tonton nanti habis ini. Itu seru banget. Di live streaming itu, saya langsung ngasih bahan praktek. Sekarang saya ulangi lagi bahan prakteknya. Coba sekarang bawa handphone ini, atau bawa iPad ini, laptop ini, ke depan cermin. Nah, ini penting nih. Ayo, bawa ke depan cermin dulu. Sekarang di depan cermin, saya minta tolong saat ini juga kamu pandang kedua matamu sendiri di depan cermin. Sudah? Nah, sekarang sambil kamu melihat kedua matamu di cermin, coba ikuti kalimat saya baik-baik ya. Ikuti kalimat saya baik-baik dengan suara lantang yang terdengar telingamu sendiri. Siap? Oke. Tatap matamu di cermin, kemudian katakan ini, ikutin. Kenapa sih kok kamu jadi manusia terlalu sabar? Kenapa sih kok kamu jadi manusia terlalu baik? Kenapa sih kamu jadi manusia pura-pura kuat, pura-pura tegar? Kamu capek kan? Nah, sekarang coba jujur apa adanya. Bener nggak tiba-tiba mata kamu berkaca-kaca? Kenapa bisa begitu? Padahal kamu tidak nonton film yang menyedihkan, padahal tidak ada cerita sedih di kiri kanan kamu. Kok bisa ya? Itulah namanya kekuatan vibrasi. Apa yang kamu ucapkan kembali lagi kepada kamu sendiri. Jelas? Jelas sampai di sini? Nah, maka dari itu, di video ini saya ingin membuat sebuah pelengkap dari video live streaming yang sudah saya tayangkan dan alhamdulillah ditonton banyak orang kemarin. Pelengkapnya adalah gini teman-teman. Sadar nggak sih? Nggak ada gunanya loh kita itu memperhatikan atau mengomentari perilaku orang lain. Saya ulangi, sadar nggak sih? Nggak ada gunanya loh kita ngomongin, ngomentarin, ngurusin perilaku orang lain yang bikin kita puyeng. Betul nggak? Kenapa? Karena kalau kita puyeng karena perkataan orang lain, perilaku orang lain yang jelek, nasibnya siapa? Kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan perkataan orang lain yang aneh-aneh, ngegosipin orang, gibahin orang, aduh, itu sama aja seperti kita mendoakan yang jelek-jelek bagi hidup kita sendiri, persis seperti yang kita omongin. Contoh, tahu gak sih? Tahu gak tuh? Itu tuh ada artis tuh. Artis itu kan ya ampun. Dia tuh kelakuannya tuh ya, kerjaannya tuh cari duitnya gak bener tuh. Wah, gosip nih, gosip mama gitu kan. Sadar gak sih? Itu sama seperti
kamu mendoakan dirimu sendiri supaya melakukan hal yang sama. Benar. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan tuh kembali. Maka dari itu saya selalu bilang di Pagar Kehidupan, ayo awali semua dengan doa. Sebelum kita mendoakan orang lain, doakan dulu dirimu sendiri. Saya ulangi, sebelum kita mendoakan orang lain, doakan dulu siapa? Betul, dirimu sendiri. Nah, sekarang coba tulis di komentar nih. Saya pengen kamu nulis di komentar praktek sekarang, yuk. Coba tulis di komentar, sebutkan nama kamu siapa, dari daerah mana, ya. Dan setelah itu coba doakan dirimu sendiri deh dengan doa terbaik. Saya kasih contoh. Misalnya saya akan nulis, Aryan Surya, Jakarta. Saya berdoa, saya akan semakin bahagia, berkelimpahan, dan diberkahi Tuhan. Amin. Coba. Sekarang bayangin kalau ada orang nulis kayak gitu di komentar. Kamu bacanya enak gak sih? Enak gak bacanya? Walaupun itu doa buat dirinya sendiri loh. Enak gak bacanya? Enak. Kenapa? Karena vibrasinya kerasa. Ini mantep nih ya. Jadi kalau kamu nonton video yang saya taruh di link deskripsi, yang paling atas, nah kamu sentuh, terus kamu nonton ini juga, percaya deh, kamu akan kayak menemukan sebuah petunjuk yang komplit banget. Kayak ini melengkapi apa yang kemarin sudah kamu tonton atau akan kamu tonton setelah ini. Ya. Jadi pesan saya cuma satu, teman-teman, dengerin. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Doamu adalah jalan hidupmu sendiri. Doakan dirimu yang baik-baik, kemudian doakan orang-orang di sekitarmu dengan doa yang terbaik, maka dirimu sendirilah yang akan kena akibat baiknya. Jelas sampai di sini? Jadi nggak boleh kalau ada teman-teman kamu ikutin ngegosipin orang lah, gibahin orang. Diri kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan nggak boleh ya ikutan, nggak boleh. Kenapa? Karena kamu sudah tahu hukum ini. Kamu sudah tahu bahwa setiap kali kita berdoa yang buruk, gibahin orang, gosipin orang, yang kena siapa? Kita sendiri. Jangan ya, stop. Jadi sekarang kamu tugasnya ngapain? Coba kamu praktekkan apa yang saya katakan di video ini dan di video yang ada di link deskripsi bawah tuh. Itu kamu praktekin semuanya. Saya ingin mulai detik ini diri kamu berkembang menjadi sahabat Pagar Kehidupan baru. Yang paham bahwa sesuatu hal dalam hidup ini sekali lagi tidak ada satupun yang kebetulan. Kamulah yang menariknya dan kamu pula lah yang harus bertanggung jawab karenanya. Tonton video ini dan tonton video yang ada di deskripsi bawah. Lihat perubahan seizin Tuhan yang terjadi dalam hidup kamu. Ini luar biasa. Tonton video ini sebagai pelengkap video yang saya taruh di deskripsi bawah. Rasakan perbedaannya dan selalu ingat perkataan saya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Selalu tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Jadi manusia baik ya. Selalu jadi manusia baik. Bye-bye semuanya.